Belanda itu adalah eksportir sayuran terbesar di dunia karena timbangan yang paling sejati adalah timbangan dari yang di atas sana. Ah, itu Betul. dia. Di akhirat baru Di itu akhirat. katanya. Halo para kelom pencapir kelas Sabtu. Apa kabar nih? Baik dong. Sehat ya? Baik, 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 baik. Baik ya, luar biasa. Mudah-mudahan semuanya sehat. Kelom pencapir juga ya. Karena kita banyak hal-hal yang seru ya di minggu-minggu ini. Tentunya berhubungan dengan 2024 ya, banyak yang seru juga. Ada banyak pergeraan-pergeraan ya. Itu seru lumayan. Terus sudah gitu juga dari sisi tentunya yang beberapa waktu lalu kita bahas mengenai kualitas udara ya. Ya, Hmm. Itu juga betul. pergeraan dari sisi bukan dari Bergerak. sisi kualitasnya ya, tapi mungkin dari sisi alat-alatnya ya gitu ya. Jadi banyak ini ya polemik dan kontroversi bukan penurunan naik turun ya, tapi ini berizin atau enggak, regulasinya benar atau enggak, ini tuh apa apa namanya authorized atau enggak gitu-gitu ya. Menarik juga Sangat tuh. sangat substantif. Substantif ya. Apakah sih penyebabnya apanya polusinya sendiri mungkin ya dilakukan juga ya, mungkin cuman kita mudah-mudahan banyak yang lebih substantif yang kita harapkan sebagai apa namanya sesama penghirup udara nih. Sama hirup. Sesama penghirup udara gitu. Mungkin Eh, bukan hanya manusia, kalau tumbuhan bisa berteriak juga mungkin mereka demo juga ya mungkin ya. Enggak Mungkin ya, eh, kan mereka seneng ya kalau ini kan fotosintesis itu kan pakai pakai polusi. enggak tapi ya CO2 tapi ya. tapi kalau misalkan si daunnya ketutup sama debu karbon segala Oh, macam, fotosintesisnya kan jadi nggak optimal nggak sebetulnya. optimal ya, betul ya. Tapi entah kenapa ya, entah Hmm? kenapa, gue kemarin tuh bilang sama Dita, kalau bunga-bunga di rumah gue Hmm? itu jauh lebih apa berbunga ya, pohon-pohon berbunga tuh, pohon bunga tuh jauh lebih berbunga saat ini daripada sebelumnya. Ini hikmahnya ya, belum pencapaian semua. Gue nggak tahu ya. Bu- Katanya sih ini gara-gara panasnya, bukan gara-gara polusinya. Oh Ya, tapi gitu. nggak tahu. Nggak tahu. Ini mungkin bisa juga dijadikan sebuah salah satu elemen-elemen pros dan cons kan ada ya, ada prosnya. Kalian tidak lihat nih bunga-bunga semakin cemerlang ya. Tapi ya, salah satu teori Ah, gue adalah kenapa bunga dan tanaman bisa lebih cukup berkembang. Karena kan sinar mataharinya jadi kehalang sama polusi tuh. Jadi kayak langsung. oh, iya, 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 Karena iya, kan kalau kena matahari langsung, itu kan langsung kering sama mati iya, tuh. iya, 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 iya. Jadi kebantu ke filter sedikit mungkin Reduksi, oleh polusi. oke, iya, 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 iya. Ya itu Bahkan tanaman pun bisa bisa mendapat jadi. hikmahnya ya Gimana? dari ini. Dari setiap keadaan tuh kita bisa lihat positif negatif, tanaman aja langsung bisa Selain berbuka ya. penjual masker dan air purifier. Iya, Wah, itu laku di mana-mana. gila tuh. At least dari 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 apa namanya dari kita aja kan Raki baru beli ya. Iwan Aduh, juga iya, baru beli benar. kan. Ya, Nah, benar, benar. ini Hmm, at least hmm. sudah ada dua lah ya. Dua konsumen yang apa namanya membeli ya. Ya, menarik menarik. Satu hal soal air purifier, itu kan tergantung sama filternya tuh. Ya. Mhm. Yang orang suka lupa, filternya itu perlu diganti secara reguler. Reguler ya. Iya, Oh, karena ada umurnya juga. Nah, sebetulnya ada ada tipsnya tuh biar si mhm. air purifiernya nggak terlalu sering ganti apa Pakai apa tuh, Mas? filternya itu. Jadi dilapis pakai kain HEPA gitu. Beli aja kayak di Apa tuh e-commerce kain banyak HEPA? tuh. HEPA tuh kayak buat kain buat filter udara yang suka dipakai. Oh, oke. HEPA filter lah gitu. Mhm. Ada berupa lembaran gitu, Mhm. ditaruh di depan si filter Mhm. air Mhm. purifiernya itu. Nah, Mhm. itu gue pasangin di air purifiernya gue itu dalam satu minggu, Bin. Itu kainnya tuh dari putih langsung jadi hitam, asli hitam. Serius?
Mm-mm. Langsung kelihatan gitu. Iya, sevisible itu. Bayangkan kelompok capir semua, paru-paru dan hidung Paru-paru kita. kita ya. Iya. Nah, itu nggak pakai kain HEPA loh, paru-paru Iya. kita ya. Hanya dengan bulu hidung kalau. Bulu hidung ya, alami. Coba cek bulu hidung teman-teman, apakah warnanya juga bergeser atau... Iya, pas gue lihat, iya bener kayak serem banget ya. Maksudnya kalau Mm-mm. ya tapi kan dia begitu aktif menyedot udara ya. Jadi Loh, maksudnya, paru-paru kita lebih oh aktif iya, lagi. iya bener. Kurang aktif apa paru-paru Kurang aktif kita? apa kita menyedot menyedot udara bebas ya. Benar-benar juga ya. Iya. Iya, iya. Dan mungkin lebih terpapar ya. Itu kan di dalam ruangan kan. Kalau Nah, misalnya iya. berbahaya. Dan itu air purifier di dalam ruangan. Mhm. Mm-mm. Jadi kita kan sebenarnya di dalam ruangan pun tetap terekspos oleh si apa si Hmm. polutannya itu, apalagi Iya, kalau di betul. luar ruangan. Di dalam ruangan kita kan kalau biasanya kalau di luar ruangan kita pakai masker tuh. Mhm. Dalam ruangan di rumah kan kita enggak. Tapi Mm. ternyata Mhm. polusinya tetap sejelek itu. Hmm. Nah, ini jadi sebuah ini juga ya, sebuah hal yang menarik ya. Karena, nah kalau misalnya yang kayak gini ya, eh, maksudnya ini tuh apa ya? Ini karbon dioksida atau karbon monoksida atau karbon yang lain ya ini? Oh, bukan, polutan. Oh, polutan itu Polutan. beda lagi dengan itu ya. Beda Iya, lagi. partikel. Iya, Partikel. partikel. Oh. Jadi kalau kalau di apa di air purifier biasanya dia punya dua detektor tuh. Hmm. Pertama detektor PM yang Hmm. partikel Oh, materialsnya yang itu, yang nano PM, 0, PM, PM. berapa? Ya, 2,5, satu, Ya, satu 2,5. ataupun 10. Satu lagi adalah buat gas. Jadi misalkan karbon monoksida, Oh, kemudian ada. ada. Jadi gimana? Dia akan menunjukkan bahwa karbon dioksidanya tinggi atau karbon Hmm, monoksidanya hmm, rendah. hmm, hmm, Hmm. gitu. Oh, Metan i- segala macam. apakah yang terindikator ini yang diperjualbelikan itu yang boleh itu ada bursa karbonnya itu bukan tuh ya? Yang ada di air purifier itu. Karbon dioksida atau karbon monoksida Kalau gitu. di sini, Kan sama-sama karbon, bukan karbon kopi ya untuk ya, teman-teman ya, tahun 80-an mungkin cukup ya. kenal ya. Tapi sebetulnya kalau dipikir-pikir pemerintah ada betulnya juga bahwa Hmm. si si sensor ataupun si meter itu Hmm. pasti kan kalau apalagi kalau dipasang di outdoor itu pasti bakalan ada degradasi sama akumulasi itu bikin si sensornya mungkin jadi nggak akurat gitu. Jadi Hmm. sebenarnya dari waktu ke waktu itu sebenarnya harus perlu dibersihkan gitu. Oh, oke. Dan Dan yang perlu diperhatikan dikalibrasi. ya dan dikalibrasi ataupun di apa ditera ulang gitu ya. Hmm. eh ya ada benernya juga, tapi Hmm. tidak dengan nge-crackdown mematikan semua sensor juga gitu. Eh, Cukup dengan kain HEPA mungkin ya. Tambahkanlah kain HEPA di luar. kalau tidak ada memakai perca dan belacu. Yang penting kesaring ya. Iya. Oke, oke, oke. Nah, apa namanya? Selain polusi ini yang rame akhir-akhir ini juga itu adalah mengenai yang tadi tuh karbon, bursa karbon ya, Bursa lagi karbon. lagi rame. Mungkin ramenya bukan bahkan ramenya mungkin secara global kalau ini ya bursa karbon ya. Jadi jadi diskusi banyak lah Ya, gitu. betul, betul. Negara-negara negara-negara global global north ya, terus udah gitu ada global south, terus udah gitu juga mungkin negara kayak Indonesia banyak ini apa namanya? Banyak bukan ya impact atau berperan banyak sih. Soalnya kan mungkin negara-negara yang punya hutan tropis banyak gitu ya mungkin jadi Hmm. eh, punya banyak kepentingan juga ya. Brazil gitu-gitu mungkin gitu. Nah, kebetulan Raki ini banyak terpapar nih sama bursa karbon Waduh, ya enggak lah. akhir-akhir ini gitu. Boleh cerita nggak Ki? Sebenarnya apa sih bursa Apa karbon sih itu bos? mungkin pertama pertama tuh apa gitu. Jadi maksudnya apa yang dibursain, apa yang dijual beli misalnya kalau dalam bursa tuh kan. Terus apa ya mungkin secara garis besar dulu kali ya untuk
teman-teman kelompok pencapir bisa bisa punya sedikit gambaran. Ya ini kan ini masih suatu hal yang baru ya. Jadi Hmm. gue juga masih cukup baru belajar lah gitu bisa Hmm. dibilang. Eh, Intinya kan sebenarnya adalah bahwa pencipta emisi-emisi ini gitu ya, yaitu perusahaan-perusahaan, pabrik gitu ya, atau penyebar polusi ini, intinya kan mereka tadi ya emisi itu harus dikelola lah sebenarnya. Tujuannya agar apa namanya balik lagi ya objektifnya. Kan kita sempat dengar istilah net zero emission gitu ya. Indonesia bertekad tahun 2060 kita net zero emission. Artinya bahwa kita makin mengurangi penyebab-penyebab emisi ini dan menggantikannya dengan pengurang emisi gitu, atau apa namanya berbagai proyek, berbagai inisiatif yang sifatnya bisa apa namanya bisa baik buat lingkungan lah kira-kira gitu. Nah, dulu kan cuman bicara bahwa pembatasan emisi, kemudian ngecek apakah sebuah pabrik itu dia tingkat atau kadar polusinya atau kadar bahayanya setinggi apa dan lain-lain. Sampai akhirnya dikenal lah dengan istilah bursa karbon ini ya, gitu, bahwa antara emisi yang diciptakan dan dikelola gitu ya, dia juga harus bisa seimbang dengan atau bahkan lebih rendah daripada karbon yang dihasilkan gitu, apa namanya dari berbagai inisiatif hijau gitu ya, berbagai inisiatif biru gitu yang dilakukan oleh pihak lain gitu, oleh pemerintah misalkan atau pihak-pihak lain. Jadi sebenarnya yang gue paham seperti itu. Nah, kenapa perlu kalau dikelola dengan cara masing-masing ya nggak akan sebenarnya secara negara misalkan nggak akan bisa kelihatan apakah negara kita sudah ngelola dengan baik apa enggak. Nah, salah satu cara yang dilakukan adalah tadi dengan bursa karbon sehingga kelihatan tingkat emisi compare to karbon yang dihasilkan tuh ini enggak sih bisa diseimbangkan enggak. Jadi semakin banyak kita ngeluarin emisi ya harusnya juga harus ada penyeimbangnya, yaitu proyek-proyek green, proyek-proyek hijau ini juga makin banyak yang terjadi. Atau bahkan kalau misalkan terlalu banyak emisi yang kita keluarkan gitu ya, maka kita juga punya konsekuensi gitu, harus berkontribusi terhadap proyek-proyek hijau. Itu sih kira-kira. Jadi ini dibuat mekanisme jual belinya gitu. Gitu. Yang gue paham gitu ya, Bin. Kenapa ya? Kenapa dibuat ya? Apakah untuk insentif kali apa? Incentivize penurunan emisi, atau si bursa karbon itu kenapa sih Betul. kepikiran gitu? Iya. Jadi yang gue pahami gini, misalkan perusahaan itu nanti dikasih apa namanya, bukan target ya istilahnya kalau nggak salah, cadangan emisi. Misalkan si perusahaan A dikasih dalam 1 tahun misalkan 4.000 gitu ya. Artinya apa sih? Nah, kalau misalkan dia itu dalam 1 tahun nggak boleh dia meng-create emisi di atas 4.000. Jadi ada yang ngukur nih ya nanti itu. Ada yang ngukur, ada Oh. pengukurannya. Nah, misalkan ternyata dalam setahun dia ternyata hanya menghasilkan 3.000 emisi gitu. Nah, artinya kan ada selisih 1.000 nih. Iya. Nah, 1.000 ini juga bisa diperjualbelikan. Oke. Gitu. Nah, ternyata dia lebih dari 4.000 gitu, misalkan 5.000. Artinya kan ada 1.000 yang dia harus ambil dari tempat lain nih. Gitu ya. Either dia cari emisi atau dia beli karbon gitu istilahnya gitu. Artinya apa sih beli karbon? Balik lagi ya, karbon itu kan proyek-proyek penghijauan gitu ya, proyek apa namanya, sebenarnya karena kita kaitannya dengan ESG, gua rasa ke depan juga nggak cuma bicara penghijauan tapi juga entah proyek lingkungan yang lainnya gitu ya, dia menghasilkan hal yang positif kan gitu. Nah itu istilahnya karbon gitu. Nah karbon inilah yang nanti dia bisa beli juga untuk menutupi kelebihan emisinya dia gitu. Kalau konsep besarnya sih kira-kira seperti itulah. Menarik juga ya. Yang ngukur ya siapa ya? Maksudnya badan kah? Ada sebuah badan khusus yang akan membuat. Jadi kan lu punya segini nih, atau dia yang menetapkan gitu? Ada.
Jadi tentu ada perannya, kalau di Indonesia ada perannya Kementerian Lingkungan Hidup gitu, karena Oke. nggak mungkin apa ya, harus ada campur tangan pemerintah gitu kan ya untuk Ya. bisa ngukur. Kemudian kalau bicara tadi karbon juga ada lembaganya yang ditetapkan untuk bisa dia ngitung gitu sebenarnya berapa dari proyek tertentu dia menghasilkan tadi karbon yang baik gitu. Tentu kan kalau lo punya lahan 1 hektar sama 1.000 hektar pasti beda dong gitu. Iya, iya. Apa namanya karbon yang dihasilkan gitu kira-kira. Menarik juga ya. Menarik ya. Jadi buat gue sih salah satu yang menarik ini adalah the ideas of ada bursa ya untuk bikin kayak gini. Ini adalah sesuatu yang sangat menarik gitu ya. Bisa jual beli kayak beginian gitu ya. Tapi ya kontroversial juga ya. Hmm. Maksudnya banyak juga pihak yang merasa kalau ya ini kan juga bisa jadi bulan-bulanan sebenarnya gitu. Resikonya juga besar lah gitu. Ya bisa Dengan jadi begini mainan kan juga gitu ya ya istilahnya. gitulah kira-kira gitu. Oke, oke, oke. Asik juga ya ini. Terus apa namanya? Eh, company ya. Jadi ini pendataan perusahaan-perusahaan mana juga yang beli karbon atau apa namanya? Sorry, eh, perusahaan-perusahaan mana yang oke ini tingkat emisinya segini juga harus harus cukup akurat juga ya. Karena kan itu kan akhirnya satu country itu satu negara dia akan dihitung mungkin kan dari oh lu punya gini 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 nih Ya, perusahaan-perusahaan ini terus udah gitu mungkin perlu punya project-project atau area-area di mana yang emisinya gede atau justru yang surplus atau yang negatif gitu ya ini. ya. Oh, Tuh. asik, asik, asik. Tuh, Jadi dan ini burs. berarti Hah? berat ya untuk Hmm. ngelolanya sih kalau gue membayangkannya bahwa ini akan sangat tidak tidak simpel gitu untuk Mm-mm. ngelolanya Hmm. gitu. Hmm. Karena dari sisi ya mungkin independensi, akurasi, ini kan kayak gue ngebayangin kayak misalnya mobil tuh kita ada uji emisi ya, Hmm. gitu uji emisi ya mungkin kayak gitu kayak oke lu segini nih jadinya gitu. Ya, Ternyata lu segini mengeluarkan segini terus dia kalkulasi keluarannya segini boleh beli oh masih kurang nih belilah di bursa gitu ya. ya. Jadi Hmm. mekanisme perdagangannya lah diatur di bursa sebenarnya. Jadi ada Oke. beberapa lembaga ya. Kalau bursa sih bursanya sendiri ya memang benar-benar hanya mekanisme dagang gitu. Hmm. Mekanisme jual belinya karena kalau apa ya dengan adanya sebuah bursa kan sebenarnya diharapkan ongkos transaksi juga bisa lebih efektif ya. Karena Hmm. kalau kalau proses jual beli ini terlalu over the Sendiri-sendiri counter ya. Hmm. istilahnya gitu ya. Walaupun Hmm. dibolehkan gitu ya sendiri-sendiri, namun tentunya bisa apa namanya Hmm. nggak mudah dan juga tadi bisa jadi ongkos transaksinya mahal dan tidak Hmm. terukur gitulah. Hmm. Dengan adanya bursa kan sebenarnya lebih transparan. Ada investasi nggak ya maksud gue? Orang bisa investasi nggak di bursa ini ya? Maksudnya kalau Uh, misalnya kan kalau bursa efek, ya misalnya itu kan ada ya mekanisme kita bisa investasi ini. Kalau kalau ini tuh ada juga, gue penasaran aja ada apakah ke arah sana pengen beli juga ya, gitu ya. pengen beli ya, pengen investasi ya. Misalnya Setahu gue sih, berapa lot karbon gitu. setahu gue sih awal-awal akan B2B ya, jadi Ah, perusahaan oke, ke perusahaan gitu. oke, oke. Awal-awal ya, tapi gue nggak tahu. Mau bikin ini ya, Bin, NFT karbon ya. Wih, NFT karbon ya mungkin apa aja ya mungkin sekarang ya bisa dinilai. Oke, oke, ya. Karena kan sebelumnya gue pernah dengarnya itu adalah antar negara ya bisa jual beli, bukan jual beli ya ada oke ini surplus ini kurang, jadi kita hmm. ada mekanisme. Ternyata sekarang di dalam negara pun dalam satu negara kayak kita gitu apa namanya bisa tuh ya udah mulai ya. Mm-mm. Mm-mm. Tuh. Menarik juga ini bursa karbon ini ya. Jadi apa namanya ya jual beli dan tentunya
ada finansial bursa karbon ini kan berarti jual beli ya ada bisa beli ya misalnya lu kurang 1.000 gitu 1.000 satuan karbon ini belilah gitu ya sehingga jadi bisa net zero gitu. Berarti kita juga kalau misalnya punya inisiatif-inisiatif green bisa jualan ya kurang lebih ya Bisa, ininya konteksnya ya. betul, bisa banget justru. Jadi yang Oke. inisiatif green tadi itu Hmm. juga ngebuat ini kan jadi tempat untuk bisa dia memperoleh apa dana ya untuk bisa Betul betul. iya ngelola Jadi inisiatifnya. mengincentivize project-project yang green Betul, ya. betul, Nah, ini betul. ada ini ini nih apa namanya? Indonesian Carbon Market Regulation as regulated by President Regulation 2021 ya. Udah ini ya. Iya. Oh, regulasinya ya. Mm-mm. Carbon trade, ada carbon trade, emission trading, emission Mm-mm. offset. Oh, oke. Carbon tax, ada mechanism. Oke, result based payment. Carbon trading, emisi ya. Oh, dia beda ya ininya ya. Iya. Emisi dengan karbon itu ininya apa namanya diskusi. Mm-mm. Hmm, masuk ke Indonesian National Revenue. Berarti eh, Indonesia ada kemungkinan ya dengan posisinya sampai sekarang bisa melihat karbon ini jadi sumber revenue ya sebenarnya ya. Iya nggak sih? Nah, itu ini ya masih terlalu Ini iya awal. terlalu awal Hmm. kayaknya. Jadi Hmm. ya gue sih juga masih cukup apa ya masih banyak pertanyaan lah Hmm. sebenarnya gimana Hmm. sih mekanisme ini akan berjalan gitu Hmm. dengan efektif gitu ya dan apa manfaat bukan manfaat ya manfaatnya kan sebenarnya Hmm. lingkungan ya bukan bukan uang ya manfaatnya itu ya sebenarnya sih objektif utamanya Lagi-lagi bukan nyari uang, bukan ya, bukan itu ya. Iwan tuh Oke, yang juga oke. sudah mempelajari kayaknya. Mana Hmm. ada. Hmm. Nggak, tapi yang waktu kapan ya? Beberapa bulan lalu gue pernah nonton ada film dokumenter soal Hmm. petani di Belanda Hmm. yang terimplikasi karena ya proyek karbon inilah. Hmm. Petani itu kan sebetulnya adalah dan peternak penghasil karbon dan nitrogen tertinggi lah Iya, biasanya iya. emisinya itu. Hmm. Dan akibat dari apa rencana pengurangan emisi di Uni Eropa, jadi mereka tuh harus mengurangi kegiatan dan aktivitasnya. Sedangkan yang gue pun baru tahu ternyata Belanda itu adalah eksportir sayuran terbesar di dunia. Oh iya, Salah satu, iya, gue baru tahu. Belanda Belanda. Saking mereka itu advance ya eh, ininya ya, advance dari efektif, sisi efektif. farmingnya, Oh, ya, oke. industrial farmingnya Gila itu ya. sangat 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 besar gitu. Ya tapi kan farming satu lagi adalah penggunaan pupuk, nitrogen, Iya, terus betul. kemudian dari apa livestock juga itu ngasilin juga apa Hmm. emisi gitu. Dan mereka rencananya mau motong, gue nggak lupa berapa persennya, tapi itu bisa menyebabkan penutupan peternakan dan pertanian di Belanda. Jadi Hmm. itu kalau dipikir motong livelihood tuh kalau betulan Iya benar. Betul, dilaksanakan. Nah, betul. apa itu adalah negara maju, Hmm. develop countries. Hmm. Terus gue mikir kalau developing countries yang kayak kita gimana ya, yang masih mungkin secara eh, eh, industrinya mungkin nggak terlalu advance, mungkin pertaniannya pun mungkin masih kotor gitu ya, Hmm. nggak Hmm. sebagus negara maju, dan kita masih butuh growth gitu. Growth Hmm. ya berarti dengan Dari situ kita ya. ya melakukan kegiatan ekstraktif lah, kemudian Hmm. kita mungkin ada melakukan apa peternakan dan pertanian yang lebih Hmm. ekstensif gitu ya di Hmm. dengan ada misalkan ada apa kita kan ada rencana lumbung pangan Hmm. besar gitu ya, itu kan akan memproduksi karbon juga kalau dipikir-pikir. Iya, betul. Eh, in general ya gue juga berpikir bahwa satu sisi memang sangat penting kita buat Hmm. menjaga apa emisi itu biar tidak terjadi global warming yang emang Hmm. sampai sekarang pun makin terasa ya, Hmm. buktinya kita menghirup
udara yang begitu kotor itu adalah mungkin salah satu impact dari global warming, dan udara yang makin panas. Tapi satu sisi juga buat kita negara yang masih berkembang gitu ya, dan secara industri masih quote-unquote kotor gitu ya, akan sangat sulit kalau misalkan implementasi pajak karbon ini diterapkan. Kalau dipikir adanya pajak karbon berarti itu bikin semua industri jadi lebih mahal dong gitu ya. Iya betul. Ya, misalkan let's say sawit dipajakin pajak karbon. Mungkin kita bisa mikir, wah nanti berarti minyak goreng bakalan naik dong. Terus misalkan batu bara dipajakin. Nanti harga listrik tambah naik juga dong. Ya, ya selalu ada dua sisi lah ya gitu yang perlu dipikirkan gitu. Dan seberapa siap, mungkin ini Pak Raki nanti bisa menjawab. Apa gue? dengan dengan adanya bursa karbon ini ya mungkin setidaknya itu apa ya, memberikan view ke depannya kita bakalan seperti apa gitu ya, mekanisme pasar lah yang bakalan menentukan gitu ya. Ya mudah-mudahan sih untuk kebaikan bersama sih, balancing antara ngejaga growth apa pertumbuhan negara gitu ya, Iya, Indonesia, dan juga tapi tetap menjaga kebersihan lingkungan. betul betul. Mungkin juga itu jadi ini ya, apa ya, mau nggak mau menjadi mengepush untuk kayak teknologi, Ya, efisiensi ya. Tadi kan ya, kalau kebersihan dari misalnya kerapihan lah ya, mungkin dari proses farming misalnya gitu ya, peternakan atau pertanian itu juga. Jadi kita mungkin eh, pengen ngepush apa namanya, di kita mungkin perlu bukan bukan kita mungkin perlu ya. Jadi ada semacam incentivize untuk hmm, mengakselerasi itu kayaknya ya. Gitu hmm, ya, di kita walaupun kapasitinya mungkin akan perlu bantuan ya. Menurut gue hmm, juga kita still I think we need to, ini adalah menurut gue global challenge ya. Jadi challenge-nya hmm, global, kita juga nggak bisa ya udah lu harus bisa gitu loh. Misalnya Indonesia ya, kita kan juga kita juga maksudnya ya kita belum terlalu oke, jadi kita perlu bantuan juga karena kan sebelumnya karena extraction juga the way we hmm. extract itu juga kan sebelumnya banyak juga extraction yang terjadi juga for the I think ya itu benefiting other Hmm. countries di other part of the world gitu menurut Ya, gua ya, tuh. Jadi ya. apa ya, kita ya bareng-bareng lah gitu. Lu juga bantuin kita dong. Maksudnya kita misalnya belum terlalu advance, bantuin kita untuk mengaccelerate itu dari Hmm, sisi mungkin teknologinya gitu, funding mungkin atau apa segala macam gitu. Karena hmm, I hmm, think nggak bisa, menurut gua nggak bisa juga sendirian juga kita gitu, harus tiba-tiba dikasih lu harus bisa gini nih gitu. ya, ya. Karena ya apa ya, ya kita bareng-bareng lah gitu ininya, Hmm, apa hmm, namanya, ngeberesin ini sih. hmm. Memang kalau misalnya di sini jadi gua nggak tahu kayak bisa di gua lupa ya kalau kita pakai cari flight sky scanner itu apakah udah, kalau nggak salah udah ada deh ini Karbon carbon itu ya, footprint-nya berapa karbon gitu. itu berapa per orang gitu Berapa, ya, dan lu mau ini nggak, lu mau apa ya namanya, mau offset, mau offset ya, gitu ya mau bayar nggak gitu ya. buat offset si karbon footprintnya Kesadaran itu gitu, kan mungkin gua nggak tahu apakah udah mulai banyak juga ya, di di Indonesia gitu ya. Di ya. sini gue juga nggak tahu apakah orang pada beli gitu ini. Mungkin juga ya. Tapi minimal banyak banyak ini banyak kesadaran lah. Jadi mengurangi naik pesawat gitu, naiknya kereta terus gitu Iya. karena apa namanya, carbon footprint-nya berbeda ya. Ya tentunya itu beda apa namanya keadaannya. Kalau misalnya Indonesia kan ya kayak tadi kan kita masih perlu grow terus sudah Hmm, gitu. Nah ya gue sih itu sih mungkin gue sudut pandang gue adalah ya ini perlu bareng-bareng seluruh dunia sih gitu ya hmm. untuk supporting each other di dalam ini. Mungkin bursa karbon juga bisa kalau globally itu ada bursanya juga berarti ya Ki ya? Maksudnya
Belum tahu gue. Kalau Oke. global tuh ini ya, Cuman gimana maksudnya cara antar negara pembagiannya. tuh apakah akan akhirnya bisa kayak gitu gitu. Misalnya Indonesia surplus nih karena gue banyak Hmm, eh, apa namanya inisiatif eh, ya tadi green inisiatif gitu ya. Di tempat lain mungkin kurang gitu. Kita hmm. udah ada mekanismenya tuh untuk diskusi, untuk saling jual beli itu. Ya ujung-ujungnya sih sebenarnya kan akan ke sana ya, gitu. Hmm, Gimana sih cara net off gitu semuanya. iya iya. Cuman mekanismenya bagaimana itu yang belum sampai sana Hmm, ininya, iya belum iya. mempelajarinya. Gitu karena cukup rumit ya. Ini kan hitung-hitungan manusia sebenarnya semuanya. Hmm, hmm, hmm. Gitu hitungan manusia itu kan juga balik lagi tadi gitu faktor Betul. moral Terus, hazard juga besar gitu pastinya gitu. oh iya betul, betul banget. Karena timbangan yang paling sejati adalah timbangan dari yang di atas sana. Itu Betul. dia. Di akhirat baru Di itu akhirat. katanya. Ya bener karena karena ya karena ya memang ya inilah ini ya inisiatif yang sangat menarik ya. Ya karena Dan kalau misalnya Indonesia punya posisi ya, Bu Sri Mulyani kan juga bilang Hmm, bahwa posisinya Indonesia tuh ya kita negara tergolong masih muda gitu dan hmm, negara-negara maju ini kan baru bicara pengurangan emisi sekarang gitu. Sementara hmm, mereka sudah menikmatinya puluhan iya. betul ratusan tahun yang lalu gitu. betul Jadi nggak fair, betul. Nggak fair gitu buat Indonesia. Nah, somehow geopolitik atau kepentingan geo ini adalah juga juga pasti jadi pertimbangan. Jadi pasti akan rumit sekali lah gitu. Iya, iya. Nah, cuman kalau gue melihat bahwa ini adalah inisiatif yang pemerintah perlu lakukan gitu untuk bisa punya posisi juga Hmm, secara global gitu ya hmm, bahwa betul. Indonesia tuh sampai level mana dan iya kita sudah mencoba melakukan apa Iya. hmm. gitu. Nah, ini ada kaitannya sama G20, apa KTT Hmm. ASEAN dan lain-lain sehingga Oh kita udah semua step forward ya step Hmm, udah up ini gitu. ya 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 hmm. Dan satu lagi sebagai mudah-mudahan nih kita tetap bisa menjaga status kita sebagai paru-paru dunia karena itu kan adalah Ya, Hmm. pressures-nya kita gitu. ya Betul betul. Harapannya sebetulnya dengan adanya bursa karbon itu adalah funding yang mungkin dari global carbon Ya, funding itu betul bisa bisa masuk ke jadi. Indonesia buat tetap ngejaga Ya. hutan-hutan kita di Indonesia tetap, betul. tetap bagus lah, tetap pristine gitu ya. Karena Hmm. itu bakalan jadi apa ya? Menurut gue sih di masa depan kekayaan hayati kita adalah adalah Betul. harta utamanya kita sebetulnya. Hmm. Ya. Iya. Memang itu dari dulu harta utama sih ya mungkin ya. Iya, Kekayaan hayati terus udah gitu dan kelom pencapir jangan lupa untuk melakukan reboisasi ya. sasi, Reboisasi. rebois dengan Udah menanam jarang dengar tapi ini seni. lamtorogung. Iya lah, jarang didengar Lamtorogung. tapi itu sebenarnya udah diajarkan dari dulu ya. Cuman kita mungkin agak nggak tahu ya jarang aja. Mungkin kalau teman-teman yang mungkin bekerja di apa area-area yang dekat dengan itu mungkin banyak melakukan reboisasi ya. Ini tapi dulu ketika SD lah at least gua banyak terpapar dengan kata-kata reboisasi biar dulu Reboisasi. sih belum zamannya bursa karbon ya. Jadi menghindari banjir ya dulu tuh. Jangan banyak berbang pohon. Kalau berbang pohon tanam lagi gitu teman-teman. Ini perlu perlu di perlu di apa namanya perlu diingatkan lagi karena ternyata sekarang kita justru bagus nih kalau kita semakin bagus alamnya semakin baik kita juga kalau surplus ya kita karbon bisa jadi revenue generator ya Hmm. kalau Ya. misalnya itu mudah-mudahan lah oke teman-teman menarik sekali nih bursa karbon kalau teman-teman ada yang punya pandangan ya kolom pencapir semua please share dong di kolom ini nih ya, biar teman-teman kita bisa diskusi lagi dengan lebih menarik dan insightful ya. Dan mudah-mudahan kita sebagai negara bisa berkontribusi positif terhadap climate change ini ya. Jadi kita makin membawa ke penghijauan di paru-paru dunia ya, semakin paru-paru dunia ya teman-teman
kita tuh di Indonesia tuh, nah positioningnya diingatkan lagi, menarik juga nih Iwan menceritakan dia sebagai paru-paru dunia, dan mudah-mudahan paru-paru dari rakyatnya semua, rakyat Indonesia ini juga selalu sehat ya. Jadi bukan paru-paru dunia aja, tapi paru-paru masyarakat. Oke, sip teman-teman. Sampai ketemu, bye-bye. Sampai ketemu. Dah.